Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam Bible Study. Doa saya selalu buat kita agar sehat, bahagia, diberkati, dan semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita kembali di sesi teologia proper atau teologi tentang Allah di sesi yang kelima ini, masih terkait dengan Tritunggal atau Trinity. Pengertian yang benar tentang Allah Tritunggal. Perhatikan pengakuan iman dari Athanasius menyatakan, "So the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. And yet there are not three gods, but one God." Bisa diterjemahkan seperti ini. Maka demikianlah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan meskipun demikian, mereka bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang esa. Secara ringkas, kita menggambarkan Allah Tritunggal itu sebagai berikutnya. Allah adalah satu dalam esensinya dan tiga dalam substansi. R.C. Sproul menjelaskan bahwa keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensinya atau keberadaannya, sedangkan keragamannya diekspresikan dalam tiga substansi atau pribadi. Formula ini memang merupakan misteri dan paradoks, tetapi tidak kontradiksi. Juga bukan tidak masuk akal, sebagaimana dijelaskan oleh Michael Horton. Bukankah suatu kontradiksi, kata beliau, jika kita berkata kita percaya bahwa Allah itu satu dan juga tiga? Tentu ya. Jika itu berarti bahwa Allah itu satu dan tiga hakikatnya, atau satu dan tiga secara pribadi, sekali lagi, rumusan ini bukanlah kontradiksi dan juga bukannya tidak masuk akal, tetapi masuk akal walaupun melampaui akal. Saya ulangi, masuk akal walaupun melampaui akal. Melampaui akal atau suprarasional tidaklah sama dengan tidak masuk akal atau irasional. Konsep Tritunggal dapat digambarkan dengan angka 1 berpangkat 3. 1 kali 1 kali 1 ya sama dengan 1. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena 1 tambah 1 sama dengan 3 itu triteisme atau politeisme. Allah adalah satu. Allah yang bermanifestasi secara kekal dan bersama-sama di dalam tiga pribadi. Saya ingin menyampaikan ringkasan tentang Tritunggal. Pertama, Allah adalah satu dalam esensi. Esensial kesatuan dari Allah ini didasarkan pada Ulangan 6 ayat keempat dalam naskah
Ibrani berkata demikian. Sema Israel, Yehuwa Elohenu Yehuwa Ehad. Atau Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Istilah Ehad merupakan numeral kardinal, artinya angka kardinal. Suatu makna untuk menerangkan jumlah dalam bentuk bilangan bulat atau kesatuan. Jadi Ehad semestinya dimaknai sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan atau Esa membedakan bukan hanya keunikan dari Allah, tetapi juga kesatuan dari Allah. Yakobus 2 ayat 19, teks ini patut kita pikirkan sebagai pembanding ya. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini berarti bahwa ketiga pribadi secara esensi tidak terbagi. Kesatuan dari esensi ini juga menekankan bahwa ketiga pribadi dari Tritunggal tidak berarti bertindak secara mandiri dan terpisah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hal kedua terkait dengan Tritunggal yang saya mau sampaikan adalah Allah adalah tiga dalam pribadi. Walau istilah pribadi cenderung menimbulkan pemahaman keliru tentang kesatuan dalam Tritunggal, tetapi kata ini harus dipertahankan karena tidak ada kata lain yang lebih mendekati kebenaran yang disingkapkan Alkitab tentang Allah Tritunggal ini. Istilah pribadi banyak menolong dalam menjelaskan Tritunggal, karena kata ini menekankan bukan hanya suatu manifestasi, tetapi juga pribadi sebagai personal atau individu. Dengan menyatakan bahwa Allah adalah tiga dalam kaitan dengan pribadi, hal ini menekankan adanya distingsi atau perbedaan personal dalam kealahan. Juga menjelaskan bahwa setiap pribadi memiliki esensi yang sama dengan Allah. Setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Jadi dalam Allah tidak ada tiga pribadi bersama dan terpisah satu sama lain, tetapi hanya perbedaan pribadi di antara esensi ilahi. Yang ketiga, setiap pribadi memiliki relasi yang berbeda. Di antara Tritunggal ada suatu relasi yang diekspresikan dalam arti subsistensi. Bapa tidak dilahirkan dan tidak berasal dari pribadi manapun. Anak secara kekal berasal dari Bapa. Yohanes 1 ayat 18, pasal 3 ayat 16, ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 9 memberikan penguatan. Istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan relasi di antara Trinitas adalah generatio ataupun juga kelahiran dan prosesi. Istilah kelahiran digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam relasi Tritunggal, anak secara kekal lahir dari Bapa, Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa dan Anak. Yohanes 14 ayat 26, pasal 16 ayat 7. Istilah prosesi
digunakan untuk menjelaskan relasi Trinitarian Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Sekali lagi, ini perlu ditegaskan bahwa istilah-istilah ini digunakan untuk menjelaskan relasi di antara Tritunggal dan tidak untuk menunjukkan bahwa salah satu pribadi ilahi lebih rendah dari pribadi-pribadi lainnya. Yang keempat, ketiga pribadi setara dalam kekalan dan otoritas. Meskipun istilah generatio ataupun kelahiran dan prosesi ya, dapat digunakan dalam hubungan dengan fungsi di antara Tritunggal, adalah penting untuk menyadari bahwa ketiga pribadi adalah setara dalam kekekalan dan otoritas. Bapa diakui sebagai kekal dan berotoritas paling tinggi. 1 Korintus 8 ayat 6. Anak juga diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Demikian juga Roh Kudus diakui setara dengan Bapa dan Anak. Matius 12 ayat 31. Umat Allah yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita memperhatikan data Alkitab tentang Allah Tritunggal. Istilah Allah Tritunggal populer digunakan, namun patut diakui bahwa untuk konteks Indonesia, sebutan tersebut berpotensi untuk menjadi penyebab orang lain menolak kesaksian iman Kristen. Argumentasi spekulatif mulai bermunculan untuk menjelaskan Allah Tritunggal, namun tetap memiliki kelemahan. Perdebatan tentang Allah Tritunggal tidak akan pernah selesai, namun tidak berarti tidak dapat diterima. Itu sebabnya jika seseorang meyakini konsep tersebut membutuhkan iman yang dari Allah, hal ini menjadi keunikan dari iman Kristen. Istilah tunggal tri tampaknya lebih mudah dipahami daripada Tritunggal, karena menunjukkan adanya Allah yang esa atau satu dalam tiga pribadi. Kita melihat definisi dari Allah Tritunggal. Definisinya begini, bahwa paham yang benar itu hanya ada satu Allah tunggal, namun di dalamnya terdapat tiga pribadi yang kekal, sederajat, sama dalam hakikat keberadaannya, namun berbeda dalam pernyataan dirinya. Nah, konsep Trinity yang dipelajari itu ketiga ilahinya memiliki sifat Allah, esa adanya. Bukti keesaannya itu bisa kita lihat melalui Alkitab ya. Banyak sekali. Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 4 ayat 35, Yesaya 45 ayat 14 ya. Yesaya 46 ayat 9, Keluaran 20 ayat 30, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6, Yakobus 2 ayat 19. Jadi saya mau sampaikan kemungkinan triteisme itu ditolak atau ditentang. Selanjutnya kita memperhatikan bukti-bukti perjanjian lama tentang Tritunggal ini ya. Perjanjian lama tidak memberikan pernyataan yang jelas, tidak memberikan statement atau pernyataan yang jelas tentang Tritunggal, namun memberikan kemungkinan bagi pernyataan tersebut di kemudian hari dengan istilah Elohim.
akhiran hirek yot mem pada kata yang melekat dalam Elohim itu menunjukkan jamak. Bisa dicek dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 26, Yesaya 6 ayat 8. Kemudian ada malaikat Yahweh juga yang memberikan penguatan ya. Dalam Kejadian 2 ayat 11 dan selanjutnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ada bukti-bukti dalam Perjanjian Baru tentang Tritunggal ini. Perjanjian Baru itu memberikan pernyataan yang jelas bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Bapa adalah Allah, diperkuat dalam Yohanes 6 ayat 27, Efesus 4 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Kebenaran ini jarang diperdebatkan, saudara-saudara. Artinya itu diterima. Semua manusia itu berasal dari Allah. Kisah Rasul 17 ayat 29. Itu juga memberikan penguatan. Allah itu adalah Bapa bagi bangsa Israel. Keluar 4 ayat 22. Allah adalah Bapa bagi Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 17. Allah adalah Bapa bagi semua orang beriman. Galatia 3 ayat 26. Allah Bapa menentukan rencana Allah. Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan 9. Allah Bapa memilih umatnya. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Allah Bapa menyuruh anaknya ke dunia. Yohanes 5 ayat 37. Allah Bapa mendisiplin anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 9. Yesus Kristus adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8, Matius 28 ayat 20, Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12, Yohanes 20 ayat 28. Roh Kudus adalah Allah. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Mazmur 139 menunjukkan sifat kepribadiannya yang seperti Allah. Ketiganya disatukan secara sama dan rata, namun berbeda. Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 13. Saya percaya pengajaran firman Tuhan ini membantu kita untuk memahami teologi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.